Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dalam masa biasa yang ke-24. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, berilah kiranya kami pewarta-pewarta sabdamu. Tunjukkanlah bahwa Engkau hadir di tengah-tengah orang yang berhimpun demi namamu dan saling membawakan kedamaian dan kebaikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, dikisahkan kepada kita bagaimana Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada seorang janda di Nain yang baru saja kehilangan anak satu-satunya. Kita bisa membayangkan betapa sedih, hancur dan gelapnya hati dari si janda yang kehilangan satu-satunya anak laki-laki yang ia miliki. Tentu di masa tuanya dia tetap merasa tenang karena ia merasa nyaman
ada anaknya yang akan menjaga dan melindunginya di hari tua. Namun semua harapan itu sirna karena anak satu-satunya itu telah meninggal. Hal itu tergambar dengan amat jelas dengan banyaknya orang yang datang untuk menghibur si janda itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah penderitaan, kesedihan yang amat luar biasa itu, Tuhan hadir untuk memberikan peneguhan dengan membangkitkan anaknya satu-satunya itu. Maka harapan si janda itu bisa tumbuh kembali. Maka oleh karena hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus menyatakan cintanya, kasihnya yang mendalam kepada si ibu itu, si janda itu, dengan membangkitkan anaknya itu dari kematiannya. Bunda Teresa pernah berkata, "Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar." Kata-kata Bunda Teresa ini akan tetap cocok untuk kehidupan kita di segala zaman. Contohnya, mustahil untuk kita mampu membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi kita dapat melakukan banyak kebaikan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membantu ibu mencuci piring kotor, menyemangati teman yang sedang menghadapi kesulitan, dan lain sebagainya. Hal yang amat penting untuk dapat melakukan kebaikan kecil dan sederhana dengan cinta yang amat besar adalah hati yang peka dan mudah tergerak oleh belas kasihan. Sama seperti Yesus. Pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, apakah kita mau belajar untuk memiliki hati yang peka dan mudah tergerak oleh belas kasihan? Dan apakah kita mau memohon rahmat Tuhan untuk menumbuhkan hati yang peka dan penuh belas kasihan dalam diri kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau Tuhan itu adalah kasih dan bahwa kita ini ada hidup seperti apa adanya, juga oleh hanya karena belas kasih Tuhan, maka sudah selayaknya kita juga menyalurkan belas kasih Tuhan itu kepada sesama. Maka marilah berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus. Kita menjadi pelaku-pelaku belas kasih. Semoga dunia semakin dipenuhi dengan belas kasih dari Tuhan, sehingga dunia semakin diliputi oleh kedamaian. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.